Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh menjadi harapan kita bersama bahwa kita mati dalam kondisi husnul khotimah, mati dalam kondisi yang terbaik, yaitu husnul khotimah. Namun manakala kebiasaan kita setiap harinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka husnul khotimah akan jauh dari harapan kita mendapatkannya. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan, senantiasa kita bertakwa dimanapun kita berada. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi muslim. Dalam menafsirkan hal ini, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan, manakala seseorang menjaga keislamannya dalam kehidupan sehari-harinya, maka ia akan wafat dalam kondisi muslim pula. Kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan satu kaidah yang sangat penting yang perlu untuk kita yakini, yang perlu untuk kita jadikan sebagai modal untuk memperoleh husnul khotimah. Kaidah tersebut berbunyi, "Man asha ala syai'in mata alaihi, wa man mata ala syai'in bu'itsa alaihi." Yang artinya yaitu barang siapa yang membiasakan hidup dengan sesuatu, mata alaihi, maka ia akan mati dalam kondisi tersebut. Wa man mata ala syai'in, barang siapa yang mati dalam kondisi tersebut, bu'itsa alaihi, akan dibangkitkan dalam kondisi itu pula. Kaidah ini menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan kita yang kita lakukan di dunia ini, kebiasaan yang kita lakukan adalah cerminan dari kematian kita. Dan kematian tersebut merupakan cerminan dari kebangkitan kita kelak di hari kiamat. Untuk itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita membiasakan kebaikan-kebaikan, kebiasaan-kebiasaan baik di dunia ini. Karena dengannya kita akan mendapatkan husnul khotimah. Dan dengan kematian yang husnul khotimah, kita akan dibangkitkan dengan kondisi husnul khotimah pula. Sebaliknya, manakala di dunia ini kita membiasakan kebiasaan-kebiasaan buruk, maka kita akan wafat dalam kondisi buruk. Dan barang siapa yang wafat dalam kondisi buruk, maka ia akan dibangkitkan dalam kondisi buruk pula. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW berbunyi, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Akan dibangkitkan setiap hamba sebagaimana ia wafat pada saat itu. Untuk itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kemudian mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang-orang soleh. Yang pertama adalah kisah Amir bin Abdullah bin Zubair, di mana beliau adalah orang soleh yang membiasakan sholat berjamaah. Disebutkan di dalam kitab Tarikh Al-Islam karya Imam Az-Zahabi, menjelaskan bahwa Amir bin Abdullah bin Zubair adalah seorang soleh yang membiasakan diri untuk sholat berjamaah. Di mana Amir bin Abdullah pada saat itu terserang penyakit yang menyebabkan ia dalam kondisi kritis. Namun demikian Amir bin Abdullah ketika mendengar azan, ia mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya untuk membawanya menuju masjid. Orang-orang kemudian berkata, "Wahai Amir bin Abdullah, sesungguhnya engkau sedang sakit parah." Namun Amir bin Abdullah mengatakan, "Sesungguhnya saya mendengar azan, panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin saya tidak memenuhi panggilan tersebut." Kemudian Amir bin Abdullah dipapah oleh orang-orang sekitar untuk menuju masjid. Ia pun kemudian sholat di masjid tersebut bersama imam, mendapati 1 rakaat bersama imam, kemudian berikutnya ia wafat mendapatkan husnul khotimah dalam kondisi bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan kita sehari-hari merupakan cerminan dari kematian kita. Kemudian kisah berikutnya adalah kisah seorang yang Rasulullah sebutkan wafat dalam kondisi berhaji.
di mana orang itu menaiki tunggangannya, kemudian ia terjatuh dari tunggangan tersebut dan ia wafat. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, mandikanlah ia dengan air kafur dan air bidara, kemudian kafanilah ia, namun jangan ditutup kepalanya, karena kelak ia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bertalbiyah. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang mati dalam kondisi tertentu, maka ia akan dibangkitkan dalam kondisi itu pula. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik sehingga darinya kita akan mendapatkan husnul khotimah, dan ketika kita mendapatkan husnul khotimah, kita akan Allah bangkitkan kelak di hari kiamat dengan husnul khotimah pula. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yauma alqaka fih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.